Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gino Fiansa. Saya akan menjelaskan tentang simple additive weighting. Simple additive weighting sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW atau simple additive weighting adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Wishbone 1967, Merriman 1968. Metode SAW juga membutuhkan proses normalisasi metrik keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Formula ini adalah contoh formula untuk melakukan normalisasi. Jadi formula normalisasi tersebut itu bisa dikatakan sebagai berikut. RIJ sama dengan XIJ max I XIJ jika J adalah atribut keuntungan atau benefit. Selanjutnya min I XIJ bagi XIJ jika J adalah atribut biaya kos. Jadi mudah dipahami. Dengan RIJ adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif A I pada atribut CJ bagi I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Dan J sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Nilai preferensi untuk setiap alternatif VI diberikan sebagai berikut. Jadi ini adalah rumus VI. Jadi mohon dipahami. Nilai VI yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif AI lebih terpilih. Contoh 1. Suatu institusi perguruan tinggi akan memilih seorang karyawan untuk dipromosikan sebagai kepala unit informasi. Ada tempat kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian yaitu C1 tes pengetahuan wawasan sistem informasi, seperti C2 praktek instalasi jaringan. Jadi C3 itu adalah tes kepribadian, dan C4 ada juga tes pengetahuan agama. Itu adalah contoh yang pertama. Jadi pengambilan keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria sebagai berikut. C1 contohnya 35%, C2 25%, C3 25%, dan C4 15%. Ada 6 orang karyawan yang menjadi kandidat alternatif untuk dipromosikan sebagai kepala unit. Yaitu contohnya kayak ada A1 ada Indra, A2 Roni, A3 Putri, A4 Dani, dan A5 Ratna, dan A6 Mira. Jadi tabel nilai alternatif di setiap kriteria itu seperti ini. Jadi alternatif Indra nilainya berapa, Roni berapa, Putri berapa, dan Dani berapa, Ratna berapa, Mira berapa. Jadi bisa dipahami juga. Dan normalisasi dari yang di atas tadi contohnya seperti ini. Jadi I1 sama dengan 70 max 70 bagi 80, 85 bagi 82 bagi 75 bagi 65, dan seterusnya. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Dan ini hasil normalisasi R. Jadi proses perangkingan dengan menggunakan bobot yang telah diberikan oleh pengambil keputusan W sama dengan 0,35, 0,25, 0,25, 0,15. Itu hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Jadi hanya penjumlahan. Dan nilai terbesar ada pada V5, sehingga alternatif A5 adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, Ratna akan terpilih sebagai kepala unit,
sistem informasi seperti itu. Contoh yang kedua, sebuah perusahaan makanan ringan XYZ akan menginvestasikan sisa usahanya dalam 1 tahun. Beberapa alternatif investasi telah akan diidentifikasi. Pemilihan alternatif terbaik ditujukan selain untuk keperluan investasi juga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan ke depannya nanti. Beberapa kriteria digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan, yaitu C1, yaitu harga, yaitu seberapa besar harga barang tersebut. Kalau C2-nya nilai investasi 10 tahun ke depan, yaitu seberapa besar nilai investasi dalam barang jangka waktu 10 tahun ke depan. Dan C3-nya daya dukung terhadap produktivitas perusahaan, yaitu seberapa besar peranan barang dalam mendukung naiknya tingkat produktivitas perusahaan. Daya dukung diberi nilai 1 sama dengan kurang mendukung, jadi dinilai. C3 ini menilai produktivitas dari perusahaan. Contohnya nilai 1 sama dengan kurang mendukung, kalau 2 cukup mendukung, dan 3 sangat mendukung. Selanjutnya C4, prioritas kebutuhan. Prioritas kebutuhan merupakan tingkat kepentingan yang mendesak barang untuk dimiliki perusahaan prioritas. Contohnya ya diberi nilai 1 itu apa? Jadi 1 itu sangat berprioritas, kalau 2 itu berprioritas, dan 3 cukup berprioritas, seperti itu. Misalnya ke C5. C5 adalah ketersediaan atau kemudahan, merupakan ketersediaan barang di pasaran. Ketersediaan diberi nilai seperti 1 sulit diperoleh, 2 cukup mudah diperoleh, dan 3 sangat mudah diperoleh. Dari pertama dan keempat kriteria tersebut, kriteria pertama dan keempat merupakan kriteria biaya, sedangkan kriteria kedua, ketiga, dan kelima merupakan kriteria keuntungan. Pengambilan keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria sebagai berikut. C1 sama dengan 25%, C2 15%, C3 30%, C4 25%, dan C5 5%. Jadi simple additive weight, ada tempat alternatif yang diberikan, yaitu A1 membeli mobil box untuk distribusi barang ke gudang, A2 membeli tanah untuk membangun gudang baru, 3 maintenance sarana teknologi informasi, A4 mengembangkan produk baru. Jadi ini nilai setiap alternatif pada setiap kriteria. Dan ini normalisasinya juga sama seperti yang pertama tadi, caranya juga sama. Seperti ini perhitungannya. Ini hasil normalisasinya. Jadi proses perenggan dengan menggunakan bobot yang telah diberikan pengambilan keputusan yang diperoleh adalah sebagai berikut. Dan ini nilai-nilai berikut, dan nilai terbesar ada pada V3, sehingga alternatif A3 adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, maintenance sarana teknologi informasi akan terpilih sebagai solusi untuk investasi sisa usaha. Selanjutnya ke top 6. Top 6 technique for order prevents by similarity to ideal solution. Top 6 didasarkan pada konsep di mana alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Top 6 banyak digunakan dengan alasan konsepnya sederhana dan sangat mudah dipahami. Komputasinya juga efisien dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif keputusan dalam membentuk matematis yang sederhana. Dan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan top 6: membuat metrik keputusan yang ternormalisasi, membuat metrik keputusan yang
ternormalisasi terbobot, menentukan metrik solusi ideal positif, metrik solusi ideal negatif, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan metrik solusi ideal positif dan metrik solusi ideal negatif, dan menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. TOPSIS juga membutuhkan rating kinerja setiap alternatif AI pada setiap kriteria CJ yang ternormalisasi, yaitu RIJ sama dengan XIJ akar I sama dengan 1 MX2IJ. Jadi ini adalah rumus dari ternormalisasinya CJ tadi. Dan ini solusi ideal positif A plus dan solusi ideal negatif A min ditentukan berdasarkan rating bobot ternormalisasi YIJ sebagai berikut, dan ini adalah ternormalisasinya YIJ. TOPSIS dengan rumusnya ini sebagai berikut. Yang pertama itu jika J adalah atribut keuntungan, yang kedua jika J adalah atribut biaya seperti ini. Yang ketiga jika J adalah atribut keuntungan, jika J adalah atribut biaya. Jadi ada 2 plus sama min. Jarak alternatif A dengan solusi ideal positif dirumuskan sebagai berikut. Ini adalah rumus dari D plus solusi ideal positif. Yang selanjutnya ini adalah AI dengan sosial ideal negatif. Jadi rumusnya seperti ini. Nilai preferensi untuk setiap alternatif VI diberikan sebagai VI sama dengan DI negatif bagi DI negatif plus DI positif. Seperti itu. Nilai VI yang lebih besar menunjukkan bahwa alternatif AI lebih dipilih. Dan selanjutnya ke contoh. Suatu perusahaan di daerah istimewa Yogyakarta ingin membangun sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produksinya. Ada 3 lokasi yang menjadi alternatif, yaitu A1 Ngemplak, A2 Kalasan, A3 Kota Gede. Ada 5 kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu C1 jarak dengan pasar terdekat, C2 kepadatan penduduk di sekitar lokasi, C3 jarak dari pabrik atau kilometer, jarak dengan gudang yang sudah ada km, harga tanah untuk lokasi. Hasil ini adalah hasil setiap alternatif di setiap kriteria. Cukup penjelasan tentang TOPSIS. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.